Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marcelina Aprilia Nursanti. Di sini saya akan mempraktekkan cara membuat daftar isi secara manual dan otomatis. Daftar isi ini biasanya dibuat saat kita membuat makalah, proposal, maupun skripsi. Daftar isi ini dibuat paling akhir setelah kita membuat semuanya, yaitu bab 1 sampai dengan penutup. Di sini saya akan membuat yang pertama daftar isi secara manual. Daftar isinya ini saya buat dari makalah. Kita langsung saja, kita letakkan kursor di sini, lalu kita enter. Kita pilih paragraf rata kiri dan rata kanan. Setelah itu kita ketik kata pengantar, enter, daftar isi, bab 1, pendahuluan, lalu bab 2, pembahasan, lalu bab 3, kesimpulan, lalu daftar pustaka. Setelah itu kita isi bagian dari bab 1, subnya, kita enter, kita ke penomoran, kita pilih yang ini, setelah itu kita ke penomoran lagi, kita pilih define new number format, kita klik. Untuk number style-nya ini sudah pas, kita ke number formatnya, kita klik 1.1. Kita hapus titiknya di belakang, lalu oke. Kita ketik latar belakang. Untuk subbabnya ini, huruf depannya itu harus diawali dengan huruf kapital ya teman-teman. Lalu kita enter, rumusan masalah. Setelah itu kita enter, tujuan. Lalu selanjutnya kita ke bab 2, kita isi bagian dari bab 2, yaitu subbabnya. Kita ke penomoran, lalu kita klik yang ini, setelah itu kita ke penomoran lagi, kita pilih define new number format, lalu kita klik sini 2.1, kita hapus titiknya di belakang, lalu oke. Kita ketik sejarah komputer. Lalu perkembangan komputer. 2.2-nya ini ada bagiannya atau subbabnya ya teman, kita langsung buat, kita hapus. Kita ke penomoran, kita pilih yang ini, lalu kita ke penomoran lagi, kita pilih define new number format, kita letakkan kursornya di sini, lalu kita 2.2.1, lalu kita hapus titiknya yang paling belakang, lalu oke. Lalu kita ketik komputer generasi pertama. Lalu kita enter, komputer generasi kedua. Lalu kita enter lagi, komputer generasi ketiga. Lalu kita enter lagi, komputer generasi keempat. Lalu kita enter lagi, komputer generasi kelima. Setelah itu kita edit, kita blok semuanya. Lalu kita pilih hurufnya kita pakai Times New Roman. Setelah itu untuk besarannya kita pilih 12
Setelah itu kita edit bab 1, bab 2, bab 3, dan subbabnya itu kita menggunakan freeze line dan hanging indent. Pertama kita blok bab 1, kita tekan kontrol, kita tahan, lalu bab 2, lalu bab 3. Setelah itu kita atur hangingnya, atur posisinya di sini. Setelah itu kita letakkan kursornya situ, kita tap, lalu bab 2-nya juga kita tap. Setelah itu bab 3 kita tap. Maka akan sejajar ya teman-teman. Setelah itu kita blok latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kita tekan kontrol, kita tahan, kita blok sejarah komputer, perkembangan komputer, lalu kita atur freeze line-nya itu posisinya di sini. Setelah itu untuk hangingnya kita atur di bagian sini ya teman-teman. Setelah itu kita atur subbab dari 2.2, kita blok, lalu kita atur freeze line-nya itu posisinya di sini ya teman-teman. Setelah itu hangingnya kita atur di sini ya. Setelah itu kita blok semuanya, lalu kita ke spacing, kita ke klik ini, lalu kita atur afternya 0. Lalu untuk ininya kita pilih 1,5 lines. Lalu OK. Setelah itu kita blok kata pengantar, kita tahan kontrol, daftar isi, bab 1, bab 2, dan bab 3, dan juga daftar pustaka, lalu kita bold. Setelah itu kita akan mengatur titik-titik. Itu kita atur, kita ke left tab, kita blok dulu ya teman-teman, tab. Setelah itu kita atur posisinya. Setelah itu untuk titik 2-nya kita atur itu 13,75 cm. Setelah itu kita pilih di sini 2, lalu kita set. Lalu untuk nomor halamannya kita pilih 14,25, lalu kita pilih right. Setelah itu set, lalu OK. Setelah itu di sini kita nonaktif dulu boldnya. Setelah itu kita klik tab, lalu kita tab lagi. Setelah itu kita setelah itu di sini kita nonaktifkan boldnya. Setelah itu kita tab lagi 2. Untuk bab 1 pendahuluan ini tidak pakai penomoran halaman ya. Kita langsung ke latar belakang. Kita tab. Setelah itu kita tab lagi. Itu 1. Setelah itu rumusan masalahnya kita tab. Lalu kita tab lagi. 1, tujuannya kita tab lagi 1. Setelah itu sejarah komputernya kita tab,
kita tap lagi itu 2. Setelah itu perkembangan komputer, kita tap lagi 3. Setelah itu ini kita tap. Setelah itu kita tap ini tuh 3. Lalu yang ini komputer generasi kita tap lagi itu 4. Lalu kita tap lagi kita 5. Lalu yang ini kita tap lagi 6. Lalu di sini kita tap lagi 7. Lalu bab 3-nya itu kita tap, kita nonaktifkan boardnya dulu. Setelah itu kita tap 8. Setelah itu daftar pustaka, kita nonaktifkan boardnya, kita tap 9. Maka akan jadi seperti ini daftar isi manual. Baik teman-teman, berikutnya saya akan membuat daftar isi secara otomatis. Di sini saya sudah menyiapkan makalahnya. Daftar isi otomatis ini berbeda dengan daftar isi manual. Daftar isi otomatis ini lebih gampang daripada daftar isi manual. Kita langsung membuatnya. Kita ke kata pengantar. Kita blok kata pengantarnya. Lalu kita pilih heading 1. Setelah itu kita ke daftar isi, kita blok, lalu kita ke heading 1. Setelah itu kita ke bab 1. Bab 1 ini kita spasi, titik 2, lalu kita naikkan pendahuluannya. Spasi. Setelah itu kita blok, lalu pilih heading 1. Setelah itu kita ke bawahnya lagi, latar belakang, kita blok, lalu kita pilih heading 2. Tunggu ya teman-teman. Jadi kita pilih heading 2. Setelah itu kita ke bawahnya lagi, rumusan masalah, kita blok, kita pilih heading 2. Setelah itu 1.3 tujuan, kita blok, kita pilih heading 2. Berikutnya kita turun ke bawah, ke bab 2-nya kita spasi titik 2 spasi, lalu kita naikkan pembahasannya ke atas, lalu kita blok, lalu kita pilih heading 1. Setelah itu untuk 2.1-nya sejarah komputer, kita blok, teman-teman, kita blok, kita pilih heading 2, kita tulis 2.1. Setelah itu kita ke bawahnya 2.2 perkembangan komputer, kita blok. Setelah itu kita pilih heading 2. Setelah itu sub-sub bab dari perkembangan komputer, kita blok. Lalu kita pilih heading 3. Lalu kita geser, kita atur freeze lainnya, kita geser. Ya. Setelah itu 2.2
2.2, ini maaf ini salah, 2.2.2. Lalu kita atur. Setelah itu kita blok, kita ke hidung 3, 2 titik, maaf ya teman-teman. Nah, setelah itu kita ketik 2.2.2. Lalu kita atur. Kita geser ininya. Kita lanjut. Ini kita hapus dulu. Kita blok dulu untuk komputer generasi 3-nya, lalu kita heading 3, setelah itu kita di sini kita klik 2.2.3. Setelah itu kita atur freeze line-nya, kita geser. Selanjutnya kita ke 2.4. Ini kita blok, kita pilih heading 3. Setelah itu kita ketik lagi 2.2.4. Lalu kita ke sini, lalu kita geser. Setelah itu kita ke 2.5-nya. Kita hapus saja, kita blok komputer generasi kelima, kita pilih heading 3. Setelah itu kita ke sini 2.2.5. Setelah itu kita letakkan kursornya di sini, kita atur freeze line-nya. Selanjutnya di bawah, ini kita turunkan ya teman-teman, kan dia harus berada di halaman baru. Untuk bab 3-nya kita spasi, titik 2, spasi, lalu kesimpulannya kita naikkan ke atas. Lalu kita blok, kita pilih heading 1. Selanjutnya, daftar pustaka, kita blok, lalu kita pilih heading 1. Selanjutnya kita ke atas, kita atur posisinya untuk daftar isi di sini. Kita pilih paragraf atau kiri atau kanan. Setelah itu kita ke reference, kita pilih table of context, lalu kita klik. Setelah itu kita pilih automatic table 1. Maka akan jadi seperti ini ya teman-teman. Tinggal yang ini kita hapus. Lalu kita rapikan dulu ya teman-teman. Kita atur hurufnya, kita ke menu home, kita pilih besarannya kita 12, untuk hurufnya kita pilih Times New Roman. Setelah itu kita atur yang ininya agar kita atur yang ini. Kita atur ya teman-teman. Kita tahan kontrol. Kita atur.
agar dia sama rata dengan pendahuluan. Setelah itu kita blok ini lagi satu-satu ya teman-teman. Setelah itu kita blok, kita atur agar sama rata dengan pendahuluan. Untuk bab 2.1 juga kita atur agar sama rata. Ya, kita lanjut. Untuk ini kita atur lagi. Setelah itu yang sub-sub bab dari 2.2 kita atur lagi agar dia sedikit ke dalam. Kita pakai teman-teman ke dalam. Setelah itu kita blok ini lagi, kita atur lagi. Ini dulu kita blok. Lalu kita atur lagi. Setelah itu 2.2.4 kita atur lagi freeze line dan ininya. Selanjutnya 2.2.5 kita atur. Ya. Ini untuk, maka akan seperti ini untuk daftar isi secara otomatisnya. Kita rapikan lagi ya teman-teman, kita blok. Kalau kita pilih paragraf rata kiri rata kanan, sudah. Setelah itu, maka akan jadi seperti ini untuk daftar isi otomatisnya. Lalu kita editingnya, lalu kita pilih ini rata T-nya, kita pilih Times New Roman, lalu 12. Maka daftar isi secara otomatisnya sudah selesai, teman, akan jadi seperti ini. Sekian dari saya untuk pembuatan daftar isi secara manual dan otomatis. Terima kasih.